Dengan sampah sepertimu, bagaimana bisa beri aku masa depan? Kok kamu sebodoh ini sih? Apa-apa gak bisa beres? Bawa gaji kamu, minggir sana. Wang Ergo, aku tahu kamu di dalam sana. Kesabaran aku ada batasnya. Kalau malam ini belum bayar sewa, kamu keluar sana. HMPH. Berhenti, jangan lari. Minggir. Host sudah konfirmasi sistem aktif. Orang memilih lari dari masalah. Karena takut gagal. Tapi kalau diberi kesempatan sekali lagi, kamu bisa manfaatkan kesempatan itu. Sistem selesai menyatu. Ah, jalan aja sial begini. Aku ini nyebelin siapa sih? Ah, bos, kasih 2 lembar lotre. Cepat pergi. Lama-lama ngaret terus. Kamu gak mau coba ya? Ah, menang nih. Menang beneran. Dadakan gak fokus. Jangan-jangan aku bisa lihat tingkat keberhasilan. Bos, tambah 10 lembar lagi. Nah, cukuplah ya. Sedikit judi buat hiburan. Ini bisa buat beberapa kali makan kamu. Kalau hoki udah datang, gak bisa ditahan. Kasih 10 lembar, oke. Ini buat kamu. Hahaha. Kalau gak menang lagi, bos, kali ini aku gak mau. Kasih aku 10 lembar lagi. Aduh, gak menang ya? Hehehe, lihat nih, aku kan bilang gak salah. Gak menang lagi, hehehe. Menang nih. Bos, 100.000 nih. Sistem kasih peringatan jangan curang. Diterima. Halo, tante kenapa? Aku sudah atur kencan buta buat kamu. Kencan buta apa? Kencan buta apa? Iya, besok pagi jam 10. Aduh. Urusan cinta-cintaan gini bikin aku pusing. Hehe, kamu bocah bau tanah. Uang keluarga cuma kamu anak laki-laki satu-satunya. Aduh tante, aku tahu kok. Jadi besok pagi jam 10 ya? Aduh, sudah. Aku tahu kok. Oke. Hehe, aku Angergo. Sebagai seorang pria. Seorang pria yang berwibawa dan penuh gaya. Harus datang lebih awal ke kedai kopi untuk menunggu. Kok dia datang sebegitu pagi? Wah, badannya. Kaki panjang banget. Sialan ini. Kenapa San Yao Tou datang? Kak Yu, jangan seperti itu. Sudahlah, Ailin, aku tahu apa yang aku lakukan. San Yao Tou. Kenapa dia datang?
Di rumah Liu Yu. Tiba-tiba buru-buru mengatur kencan buta buat dia. Jangan-jangan karena reaksi berantai dari kata-kata yang aku bilang kemarin. 100%. Kenapa tatapannya kayak mau bunuh aku sih? Kamu kan Wang Ergo. Iya. Kamu kelihatan oke. Jadi pacarku ya. Kok bisa cepet banget sih? Aku nggak cantik ya. Cantik dong. Badanku nggak bagus ya. Bagus banget malah. Terus kamu nggak puas di mana? Jujur aja ya. Aku nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya tabungan. Malah belum kerja. Semua itu aku nggak peduli. Aku punya rumah dan mobil. Bahkan punya perusahaan yang sudah go public. Bisa masak dan ngurus dapur. Bisa ngurus semua pekerjaan rumah, besar kecil. Jadi Liu Yu ngatur begitu buat San Yao Tou. 100%. Lagi pula, aku belum pernah punya pacar sebelumnya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kaki aku kayak keseleo. Sakit di sini ya? Jangan pegang kaki aku. Sakit di sini. Atau di sini. Bukan di situ, jangan. Dari ini kelihatannya, kencan buta ini serius banget. 100%? Serius mau pacaran sama aku ya? 100%. Aku sudah bilang ke orang tua. Malam ini aku bawa kamu pulang. Kak Yu. Kita lanjut jalan. Kak Yu, kamu nggak boleh ikut pria ini. Kamu lupa masa lalu. Aileen, semua itu sudah berakhir. Aku nggak percaya, Kak Yu. Kamu beneran mau sama pria bau bangkai itu. Pria itu nggak ada yang baik. Kamu ngomong apa sih? Maksudmu apa pria nggak ada yang baik? Diam, Aileen. Kamu sendiri yang bilang. Itu kan masa lalu. Kamu salahkan dia. Sebenarnya kamu sudah ngapain ke Kak Yu? Kamu salahkan dia. Sebenarnya kamu sudah ngapain ke Kak Yu? Aileen, ini bukan urusan Ergo. Ini pilihanku. Lihat, aku sudah nggak sebenci pria lagi. Aku nggak percaya. Aileen, aku serius. Erdo, aku mau ngomong sama kamu. Sebenarnya aku itu, Aku sudah nebak. kamu nggak keberatan, ya? Nggak keberatan. Maaf, mungkin aku masih butuh waktu buat menyesuaikan hubungan kita. Jadi kamu benar-benar mau cari cowok sembarangan. Aku pengen cepat-cepat nutup semua ini. Kamu nggak takut sama aku. Matamu bersih banget. Mata nggak bisa bohong. Tenang aja. Aku akan pelan-pelan. Kita mulai dari pegang tangan dulu, ya? Kita mulai dari pegang tangan. Makasih ya. Oh iya. Mulai sekarang aku panggil kamu Yuer. Boleh banget. Oh iya. Nanti pas ke rumah orang tua kamu, ada yang harus diperhatikan nggak? Orang tua aku belum tahu soal masa laluku. Aku harap kamu bisa jaga rahasia. Tenang, aku akan jaga rahasia. Oke. Bapak, Ibu, aku pulang. Kok udah pulang? Jangan-jangan ninggalin orang lagi. Yuer. Ini Mama. Ini Erdo, pacar anak perempuan Mama. Ibu, halo. Pacar Erdo, ya. Iya. Kamu nih, dari dulu udah punya pacar. Kok nggak bilang-bilang? Bikin aku sama bapak. Terus-terusan nyariin pasangan buat kamu. Aku kira kamu mau. Erdo itu pacar yang kamu kenalin hari ini. Ya, jadi kamu sama Erdo itu sebenarnya teman SMA aku. Oh, nggak heran. Yuer, bapakmu. Anak perempuan kita udah punya pacar. Loh, apa? Yuer, bapakmu. Anak perempuan kita udah punya pacar. Loh, Apa? Serius?
Wah, bagus banget. UR, akhirnya kamu dapat pacar juga. Iya, iya. Wah, terima kasih kebaikan leluhur. Bapak, Ibu, apa aku anak kandung kalian? Susah banget ya cari pacar buat anak kalian yang satu ini. Bukannya memang begitu. Kamu malah ketawa. UR, dia datang berkunjung. Bukan buat dimarahi sikap manja kamu. Dog, aku antar kamu ke kamar UR, ya? Sini, sini, kita ke kamar UR dulu. Ah, jangan teriaklah. Udah umur 20-an semua. Bisa nggak lebih sopan dikit? Iya, iya banget. Ergo, ini kamar UR. Kamu duduk dulu ya. Aku dan ayahnya sudah siapin buah buat kalian. Ah, pergi sana. Kamu kan bukan tante. Duduk sini, duduk. Haha. Kamu benar-benar cantik. UR, kamu benar-benar cantik. Sistem, bolehkah aku mencium dia? 80%, 75%, 70%, 65%. Kalau dia berani macam-macam sama anak perempuanku, aku pasti, Bukannya kamu pengen uji coba? Aku rasa anak muda ini cukup baik. Dengerin dulu, 60%, 50%. UR, kalian gak apa-apa kan? Hehehe. Kalian ngobrol aja. Kami pergi siapin makanan buat kalian. Ahaha, lanjut terus. Agu, kamu nggak apa-apa kan? Aku belum siap. Maaf ya. Sakit banget. Kamu nggak apa-apa kan? Ahaha. Ayo, ayo, Ergo makan buah. Ayah baru beli. Ini ada kiwi. Persi kuning, kata penjualnya ini paling bergizi. Hei, kamu lanjutkan. Kalian lanjut ya. Ibumu juga ramah banget. Haha. Agu, ini daun bawang yang dibeli dari penjual sate. Ini bagus buat pria. Pak, kamu ngomong apa sih? Kamu gak ngerti. Suruh dia makan banyak-banyak. Hari sudah larut. Mending aku pulang dulu deh. Ergo, tunggu dulu ya. Om, Tante. Hari sudah malam. Aku pulang dulu ya. Om tante apaan sih? Terlalu resmi. Nanti panggil aku bapak dan ibu aja ya. Iya, nanti gitu aja. Yue panggil kamu bapak dan ibu aja. Ergo, ayo pulang sekarang. Nanti bentar lagi aja. Hari ini gak jadi tinggal, udah terlalu malam. Ergo hari ini ada urusan penting banget. Kalau gitu lain kali kamu harus datang ya. Pasti. Besok ada waktu nggak? Aku pergi dulu. Anak yang baik banget. Pak Hu gimana kabarnya? Hari ini pergi ke desa ngambil barang apa enggak? Bro, kamu datang pas banget. Aku semalam sampai larut ngambil beberapa dari desa. Barang antik yang bagus. Mau lihat enggak? Hehehe. Lihat sini. Bocah sialan, lihat aku nggak bantai kamu, hehehe. Bos Hi. Hari ini ada ke desa ngambil barang apa enggak? Kok aku merasa orang ini nggak bener ya? 100%. Dia mau jual barang palsu buat ngejebak aku. 100% beneran, sumpah. Sejahat itu ya hatinya. 100%. Bocah sialan, lihat aku nggak bantai kamu. Hehehe, astaga. Kepercayaan antar manusia sekarang. Udah nggak ada lagi, aku udah keluar duit lebih dari 2.000. Beli tang sancai di tempatmu ya.
Cuma buat jual ulang untungnya lebih dari 1 juta aja. Kamu serius banget sih? 100%. 100% banget, sialan. Sialan apa sih? Nggak apa-apa. Bosu, lihat-lihat dulu dong. Oke deh. Aduh. Sini-sini, silakan. Ayo lihat-lihat. Mau ngapain disembunyikan? Ini aku ambil langsung dari desa kuno di gunung. Oh, perunggu ya. Pak Gemuk, aku udah tanya-tanya khusus. Dengar dari warga desa mereka. Nenek moyang mereka dulunya kaya gara-gara Li Shimin. Jadi perunggu ini pasti asli. HMPH. Beneran bisa ngeyakinin ya? Kalau yang ini gimana? Ya. Kalau yang ini gimana barangnya? Bosu, rencananya mau jual berapa? Lihat dari kamu pelanggan lama. Ini cukup 60 aja. Aduh Bosu. Kamu terlalu baik deh. 5 barang perunggu cuma 60 aja. Apalagi pembuatannya juga halus banget. Minimal harus 100 lah. Kamu jangan terlalu semangat ah. Tenang aja, aku pasti nggak bakal bikin kamu rugi. Ini pasti palsu semua kan? 20%. Ternyata ada yang asli. Ini pasti palsu semua kan? 20% apa? Ternyata ada yang asli. Bukan itu. HMPH. Ternyata kamu sembunyiin di sini ya. Ini baru barang antik yang mahal, 100% asli. Kali ini untung gede banget. Pak Gemuk, aku suka sama kamu. 5 barang ini, 600.000 aja kamu bawa pulang. Pasti asli. Kamu merasa mahal ya? Saya kasih kamu diskon lagi. Sudah kenal lama. Deal 500.000. Rp500.000 sudah masuk di Alipay. Gadis kecil ini, kok bisa datang? Jangan-jangan. Berhenti. Aduh. Sanlin, kamu kenapa bisa sebodoh ini? Hei kamu, berhenti di situ. Gadis kecil, kamu, kok bisa datang? Bos, kemarin Anda pesan 1 batch barang perunggukan. Saya mau bayar 10.000 untuk beli kembali. Barang perunggu? Kenapa? Tidak ada apa-apa, cuma ada 1 guci perunggu. Itu karya kebanggaan kakek saya, bukan untuk dijual. Tapi kemarin saya nggak sengaja taruh di rak toko. Oh. 20.000, saya mau bayar 20.000 untuk beli kembali. Gimana? Bisa? Gadis kecil, kamu. Ini 30.000. Gadis kecil, dengerin aku. 50.000. Gadis kecil, dengerin aku ya. Aku kasih 100.000. Hei gadis kecil, dengerin aku. Barang perunggu itu sudah terjual ke orang lain. Sudah terjual. Aduh, jangan buru-buru. Aku bilang nih, walau itu karya kebanggaan kakekmu, tapi itu cuma barang palsu, gak ada nilainya. Siapa bilang itu barang palsu? Itu warisan dari leluhur keluarga kami. Ada yang nawar 10 juta. Kakek saya tolak. 10 juta. Boleh tahu orang itu pergi kemana? Terima kasih. Mas, guci perunggu ini kamu dapat dari mana? Baru tadi saya beli 500.000 di pasar bawah. Katanya beli 30.000. Kamu gak merasa ini mirip banget sama pedang lama punya tuan? Penjualnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, di pasar dipanggil Pak Hu. Ternyata anaknya Hu Lao Liu itu. Hai, Nyonya Bos. Ini, keluarga Nonasan punya guci perunggu warisan leluhur. Bisa dibilang sama persis dengan yang kamu punya. Saya kira adik perempuan diam-diam bawa keluar untuk dijual. Oh begitu ya? Kalau memang ada yang sama persis, memang terlalu kebetulan. Iya kan? 100%. Pak, apa tidak apa-apa? Tehnya terlalu panas. Mas, saya juga jujur kasih kamu gambaran. Kalau dilelang nanti, harganya sekitar 12 juta.
Mas, saya juga jujur kasih kamu gambaran. Kalau dilelang, nilainya sekitar 12 juta. Kebetulan ada lelang dalam waktu dekat ini. Itu 3 bulan lagi. Kalau kamu tidak keberatan, aku mau tawar 9 juta. 9 juta ya? Jangan anggap 9 juta itu murah. Kalau benar dilelang, ada berbagai komisi dan biaya administrasi. Betul. Pak San sudah bilang begitu. Kalau kamu tolak lagi, berarti aku yang gak peka. Pakai Alipay saja. Alipay sudah masuk 9 juta. Pak San, barang itu milik Anda. Aku gak mau ganggu lagi. Tunggu sebentar. Ini kartu namaku. Kalau nanti kamu dapat barang bagus, bisa hubungi aku kapan saja. Aku pasti kasih harga yang memuaskan. Paham? Pak San sudah pergi. Kok kamu di sini? Kebetulan banget. Kebetulan apa? Minggir dulu. Ada apa? Oh ya? Kamu kesini buat apa? Apa kamu? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Bodoh. Apa kamu yang jual sebuah bejana perunggu ke kakakku? Iya. Aku yang jual. Terjual lebih dari 9 juta. Siapa suruh kamu jual? Kenapa kamu nakal banget sih? Dasar kamu. Lagi pula itu barangku. Tentu aku boleh jual. Oh ya? Kamu sebenarnya pakai cara apa sama kakak Yu? Kalau kamu nggak jujur, percaya nggak aku bunuh kamu? HMPH? Bodoh. Kamu selalu menghindariku. Apa kamu suka sama aku? Dasar cowok bau kencur. Hei, Kak Liang, adikmu datang. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Mas. Kemari. Hehe. Hei mas. Barang yang aku jual ke kamu masih ada. Sudah terjual. Sudah terjual? Iya. Dijual ke siapa? Pak San dari Guyage. Terjual berapa? Sekitar 9 juta. 9 juta. Iya. Jadi aku bilang. Untung Pak Hu yang rekomendasikan aku ke sini. Kalau bukan karena kamu yang ngotot ngajak aku lihat, aku nggak bakal langsung jadi jutawan. Hahaha. Sudahlah. Waktunya sudah agak malam juga. Besok ambil mobil saja, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya, Bu. Uangku sudah habis bensinnya. Tidak boleh, tidak boleh. Jangan sampai kakak tahu. Harus alami, harus alami, harus alami. Kakak Ailin. Kamu ini selalu aja sok akrab. Kok hari ini ada waktu main ke sini? Aku ini. Hari ini aku pergi ke tempat itu. Ayo, aku ajak kamu naik ke atas lihat sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus? Ya, sesuatu apa? Nanti kalau lihat sendiri kamu pasti tahu. Ayo ikut kakak. Ailin, kamu merasa guci perunggu ini kelihatan familiar gak? Iya agak familiar sih. Kan, di dunia ini, ternyata ada 2 guci perunggu yang mirip banget, bisa diwariskan sampai sekarang. Itu benar-benar ajaib. Kamu setuju gak? Iya, pasti itu keajaiban. Kamu kenapa? Kok kelihatan gak fokus gitu? Sakit ya? Aduh. Kakak kenapa? Aku merasa gak enak badan. Aku harus ke rumah sakit. Aku pergi dulu ya. Kamu ini buru-buru banget. Ceroboh pula. Nanti gimana bisa dapat jodoh? Ailin, ya, kamu merasa guci perunggu ini kelihatan familiar gak? Iya agak familiar sih. Kamu kenapa sih? Hari ini kelihatan gak fokus. Sakit ya? Iya, Kak. Aku agak gak enak badan. Aku pergi dulu ke rumah sakit. Aku pergi dulu ya. Bocah nakal. Pelan-pelan dong. Kamu ini buru-buru banget. Ceroboh pula. Nanti gimana bisa dapat jodoh? Nona San,
Begitu dengar guci perunggu itu, Aileen jadi agak canggung. Kamu pikir jangan-jangan. Oh, halo, Pak. Anda di rumah. Cepat lihat ini, guci perunggu kakek. Ditaruh di mana sama putri kesayanganmu, Aileen. Uang ergo. Gadis ini jangan-jangan belum kapok ya. 100%. Uang ergo. Gadis ini jangan-jangan belum kapok ya. 100%. Kok aku merasa ini gak akan baik ya? 100% dia pasti mau cari masalah sama aku. 100%. HMPH. Aduh, Nak, ada apa lagi sekarang? Ada masalah apa? Kamu nggak tahu ya? Soal perunggu waktu itu, aku sudah bilang ke kamu. Aku sendiri yang bayar. Bukan soal itu. Lalu masalah apa? Kamu sebenarnya ngapain sama kakak Iu? Kalau dua orang saling suka, gimana dong? Omong kosong. Masa dia bisa suka sama kalian yang kayak gitu? Masa dia bisa suka sama kamu? Kalau ngomong terus gitu nggak sopan loh. Diam. Aku nggak izinkan siapapun menyakiti kakak Iu. Kamu pasti pakai cara licik. Nak. Sudahlah, jangan. Cowok kayak gitu. Gak pantas kamu cintai. Di dunia ini masih banyak yang lebih baik. Apalagi dia cuma rumput liar. Ngapain juga? Sana pergi sana. Oke? Hahaha. Pergi sana. Oke. Halo, Pak. Sudah ketemu. Oke, aku tahu. Halo. Kakak, nak keras kepala. Kamu sekarang di mana? Aku di toko nenek. Song Aili, jangan kira karena ada nenek yang dukung kamu bisa seenaknya. Mau ngapain juga? Nak keras kepala, kamu teriak keras-keras buat apa? Bisa nggak ngomong baik-baik? Nenek, jangan kira kamu lebih tua bisa terus-terusan bully dia. Setiap hari di sini. Kalau aku ketemu lagi, lihat bagaimana aku beresin kamu. Halo, ngapain? Aduh, akhirnya selesai juga. Besok harus ambil mobil buat jalan-jalan. Bagus. Bukankah itu Nak, di mana-mana ada dia. Itu siapa di belakang? Alisnya curiga banget, dari lihat aja kelihatan bukan orang baik. 100%. Oh. Preman perampok tuh. Lihat saja. 100%. Kamu ngapain? Aku ngomong sama kamu. Uang ergo. Hei. Lagi cari kamu. Aneh, kenapa kamu gigit yang baik-baik sih? Kalau bukan karena kamu cantik, aku malas ngurusin kamu. Jangan nyela. Baru tadi ada yang ikutin kamu. Jangan coba-coba kabur dengan cara itu lagi. Aduh, aku benar-benar speechless. 1 juta. 1 juta apa? Kalian pria memang sama saja. Kamu mendekati Kak Yu kan cuma karena dia kaya, kan? San, aku sudah bilang berkali-kali padamu. Aku serius sama UR. 2 juta. Asal kamu setuju sekarang. Aku langsung transfer ke kamu. HMPH, 2 juta. Asal kamu setuju sekarang. Aku langsung transfer ke kamu. Bukan. 3 juta. Dengar aku dulu. 5 juta. 7 juta. 10 juta. Cukup, San Ailing. Aku nggak kekurangan uang. 10 juta pun nggak cukup buat kamu. Kalau begitu langsung aja kasih harga. Berapa uang yang kamu mau supaya kamu mau semakin dekat dengannya? Aku benar-benar nggak kekurangan uang. Pendapatan aku tadi malam masih ada 10 juta. Kalau begitu bilang aku. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu mau ninggalin Kak Yu? San Ailing, aku akui. Aku memang orang luar di antara kalian berdua. Tapi, kamu nggak bisa lindungi UR dengan cara seperti ini. UR nanti akan punya anak. Kamu mau gimana? Kamu mau kasih hidup bahagia gimana padanya? Kebahagiaan Kak Yu pasti akan aku jaga. Anling tahu apa yang harus dilakukan.
Ini ada apa sih? San Ailing. Aku akui, aku memang orang luar di antara kalian berdua. Tapi, kamu gak bisa lindungi UR dengan cara seperti ini. UR nanti akan punya anak. Kamu, Mi. Kamu mau kasih hidup bahagia gimana padanya? Kebahagiaan Kak Yu pasti akan aku jaga. Ailing tahu apa yang harus dilakukan. Aku malah dicium paksa sama cewek kecil. Sistem 100% Swailing, kamu gila. Kamu mau ngapain? Aku mau nikah sama kamu. Kamu bisa lepaskan Kak Yu. Cewek ini gak punya niat jahat, kan? 0%. Asal bisa terus tinggal bareng Kak Yu. Meskipun Nak kecil, jangan sampai kamu salah langkah. Aku bukan orang yang sembarangan. kamu belum pernah ngalamin hal-hal itu. Kamu gimana bisa tahu aku bukan? Kamu sama Yu sebenarnya udah ngalamin apa sih? Kamu mau dengar aku cerita? Ceritain aja. 2 tahun lalu, ada seorang cewek pergi sendiri berlibur ke gunung. Di kaki gunung, dia bertemu cewek lain yang juga sedang berlibur. Keduanya jadi teman perjalanan. Panggil saja seperti saudari. Namun, mereka belum lama masuk gunung sudah bertemu dengan buronan. 2 gadis itu pun dijadikan sandera oleh buronan. Ditahan sepanjang jalan. Tiba-tiba, jangan bergerak. Kakak demi melindungi adiknya menahan peluru mematikan untuknya. Pingsan dalam genangan darah. Sejak saat itu, hati adik perempuan itu milik kakaknya yang telah menahan peluru itu, sang kakak. Sejak saat itu, hati adik perempuan itu milik kakaknya yang telah menahan peluru itu, sang kakak. Bersumpah akan melindunginya seumur hidup. Sekarang kamu mengerti, kan? Aku mengerti. Kamu benar-benar tulus pada UR. Kalau begitu, aku yang akan menikah denganmu. Tolong lepaskan kakak Yu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan Yuewe terluka lagi. Jadi, aku tidak bisa menyetujuinya. Gadis kecil, aku tidak akan menyerah pada UR. Hei UR, Argo, ada apa? Rindu aku. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Boleh. Kemana aku cari kamu? Jam 8 malam, kita bertemu di gerbang perumahan di Duha Oting. Oke. Hei UR, Argo, ada apa? Rindu aku. aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Boleh. Kemana aku cari kamu? Jam 8 malam, kita bertemu di gerbang perumahan di Duha Oting. Oke. Yo, ada apa cari aku? Aku mau ngajak kamu lihat. Tempat kita nanti akan tinggal bersama. Oh ya. Wah, gak nyangka ya. Nggak nyangka apa? Gak nyangka UR ternyata si kecil kaya raya. Aku ajak kamu keliling, ya. Argo, duduk dulu ya. Aku mau potong buah dulu. Aduh. Argo, duduk dulu ya. Aku mau potong buah dulu. Aduh. Selanjutnya cari duit di mana? Ya, jangan-jangan mau cari barang bekas lagi. Cari barang bekas itu susah banget. Walau punya kemampuan khusus, tapi nggak bisa 100% dapat barang bagus. Iya, sih. Besok ke pasar barang anti kemungkinan dapat barang bagus 100%. Besok cari 5 barang bekas kemungkinan berhasil 0%,
Kalau 4 barang. 0%. Kalau 3 barang. 100%. 3 barang juga lumayan kok. Jangan-jangan besok bisa nemu 3 barang berharga yang terlewat itu. Lagi-lagi Bos Hu dapat 66,6%. Hahaha. Bos Hu, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Hahaha. Anak pembagi rezeki nih. Hahaha. Ergo, kamu ketawa apa sih? Aduh, Bos Hu, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Anak pembagi rezeki nih. Hahaha. Ergo, kamu ketawa apa sih? Ah. Aku lagi mikirin masa depan bahagia kita. Bareng-bareng punya anak, pasti senang banget. Sebenarnya aku sudah menyelidiki kamu. Kamu nyelidikin aku. Kamu pasti kecewa, ya? Enggak. Penampilan dan harta enggak penting. Yang penting perasaan yang kamu kasih ke aku. Perasaan apa? Meskipun kita enggak lama bersama, tapi sama kamu rasanya tenang dan nyaman. Aku ini pria normal. Ini, siapa yang tahan lihat ini sih? Aku ini pria normal. Ini, siapa yang tahan lihat ini sih? Jangan. UR. Kamu kenapa? Aku kepikiran hal-hal buruk. Maaf ya. Gak apa-apa kok. Ergo. Aku bisa kok. Wang Ergo, kamu tahan banget ya? 0% nih. UR, kamu gak usah maksa diri. UR, kamu jangan khawatir. Kita jalani saja apa adanya. Hang. Aku duluan ya. Kalau mau, aku telepon lagi ya. Tinggalin aku aja di sini. Aku bakal lebih lembut kok. Aku ini punggungnya. Aduh. Aduh. Alarm, 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 alarm. Ini pasti ada kecelakaan lalu lintas. 100%. Astaga, kecelakaan lalu lintas. Ah, Hahaha, bukan? Kakiku kram? Haha. aduh. Kalau bukan kecelakaan lalu lintas. Jangan-jangan ada penjahat ya? 100%. Penjahat perampas mobil. 0%. Penjahat sandera orang. 0%. Jangan-jangan pembakaran. 100%.
Jangan-jangan kebangkitan. 100%. Kemampuan saya menghentikan penjahat 0%. Kalau caranya benar, kemungkinan tidak ada korban jiwa. 75% sekarang, seberapa besar kemungkinan berhasil jika lapor polisi? 93,46%. Pusat panggilan 110. Ada apa, Pak? Ada penjahat yang mau membakar bus. Penjahat apa? Pembakaran bus? Betul. Saya sekarang di bus jalur Y50. Baru saja dari Rose New City menuju pemberhentian Wansheng Plaza. Di bus ada sekitar 3-5 orang. Penjahatnya ada di antara mereka. Pak, saya sudah memberitahu polisi patroli terdekat. Tolong cepat ya. Perjalanan ke pemberhentian berikutnya cuma 10 menit. Kalau penjahat membakar di tengah jalan, bisa saja menyebabkan korban jiwa. Jangan-jangan kamu bakar pakai uangnya. 100%, Pak. Pak, Kalau penjahat membakar di tengah jalan, sangat mungkin menyebabkan korban. Jangan-jangan pakai bensin ya, penjahatnya. 100%, Pak. Pak. Masih dengar gak? Pak, halo. Penjahat pegang bensin. Tolong hati-hati saat memberi bantuan. Hati-hati, penjahat bisa nekat kalau terpojok. Kamu yakin? Kalau bohong lapor polisi bisa dipenjara loh. Saya yakin semua yang saya bilang benar. Pak Wang Ergo, benar kan? Betul. Sekarang kami kontak polisi yang sedang cuti. Dia kebetulan naik bus ini juga. Kamu tinggal cari penjahat itu saja. Sisanya serahkan ke dia. Oke. Peluang saya gugur heroik cuma 3,8%. Oke. Saya akan kerjasama. Terus saya hubunginnya gimana? Polisi itu. Dia sudah lihat gerak-gerik aneh di bus. Ini bukan itu bukan ini juga. Semua sudah dipastikan. Kok bisa gak ada ya? Jangan-jangan sopirnya. Semua sudah dipastikan. Kok bisa gak ada ya? Tunggu. Jangan-jangan sopirnya. 100%. Chunan. Dia polisi kriminal kasus ini. Chunan, jangan lihat ke belakang. Santai saja. Semua sudah tahu kan? Sopirnya penjahatnya. Jangan lihat, dengar aku saja. Kita lakukan begini. Cowok brengsek, aku gak cinta kamu lagi. Jangan terus-terusan ngikutin aku. Maksudnya apa sih? Ikut peran, ikut peran. Oh sayang. Maaf ya, aku janji gak bakal ulangi lagi. Pergi sana, Pak Sopir, berhenti. Mobil belum sampai halte. Gak boleh berhenti. Sayang, maafin aku sekali ini ya. Pak Sopir, cepat berhenti. Pak Sopir, kalau nggak berhenti aku lompat mobil loh. Ah. Kamu tahu dari mana soal kejadian kali ini? Aku lihat dia gerak-gerik mencurigakan. Dari awal kelihatan bukan orang baik. Cuma nebak aja. Tebak-tebakan doang ya. Terus kasus pembunuhan janda Wang di desa 5 tahun lalu itu gimana? Siapa pelakunya? Aku mana tahu. Nanti ikut aku balik ya. Rekam pernyataan dulu. Tim penangkapan tersangka sudah selesai. Dari mobil ditemukan 1 drum besar bensin, sekitar 9 literan. Oke, aku sudah tahu. Bereskan tim, nanti bawa pelapor balik untuk rekam pernyataan. Pelapor apa sih? Gue nggak ada waktu main-main sama kamu. Teman lama, maaf ya. Bereskan tim. Ah, urusan cinta-cintaan. Mending pelan-pelan aja. Cari duit itu yang penting. Berangkat, Ratu. Kemarin bilang hari ini bisa dapat untung murah. Kayaknya sih masih gaya yang sama. Sayang, aku datang. Kenapa si Hulau Liu nggak ada hari ini?
Iya, dia kemarin pergi ke desa buat cari barang. Nanti besok baru balik. Jadi barang hari ini bukan dari Hulau Liu. 100% juga nggak masalah. Yang penting dapat untung murah. 0%. Maksudnya 0% apa? Aku nggak bisa dapat barang bagus. Kok beda sama yang kemarin bilang? Katanya ada barang bagus, tapi nggak bisa dapat. Ah, sudahlah, sudahlah. Lagian juga sama aja. Sama saja. Apa barang ini bisa terbang ya? Biar aku lihat dulu. Ah, kok beda sama yang kemarin bilang? Katanya ada barang bagus, tapi nggak bisa dapat. Ah, sudahlah, sudahlah. Lagian juga sama. Apa barang ini bisa terbang ya? Biar aku lihat dulu. Bos, ini harganya berapa? Kamu ngomong soal ini ya? 3.000? Kalau kamu mau, diskon 5% lah, diskon 5%. Aku rasa diskon 50% lebih pas. Oke, deal deh. Diskon 50% ya sudah. Setuju deh, setuju. Bukannya dapat untung besar nih. Sistem bilang gimana? Gagal? Bos. Hipo? Nih. Bos, aku ambil harga asli 3.000 aja ya. Aku langsung bungkusin sekarang. Musibah ketemu musibah ya. Bro. Ini harus urut siapa duluan nih? Aku tawar 10.000, 10.000. 30.000. Si cewek ini memang sengaja. Sekarang pedagang pasti tahu barang ini mahal. Gak akan dijual lagi sembarangan. Aku tawar 50.000, 50.000. Kalau kamu naikin lagi, barang sampah ini jadi milikmu deh. 30.000, 30.000. Si cewek ini memang sengaja. Sekarang pedagang pasti tahu barang ini mahal. Gak akan dijual lagi sembarangan. Aku tawar 50.000. 50.000. Kalau kamu naikin lagi, barang sampah ini jadi milikmu deh. Oke, aku tawar 100.000. 100.000? Sialan. Gak bisa nipu si cewek ini. Kalau mau naikin harga lagi. Kayaknya cuma mau main sandiwara. Bohongin aku. Kalau aku benar beli barang palsu gimana? Oke, kamu memang keras kepala. Ini memang kelihatan seperti barang asli. Wang Ergo memang aneh. Bos, antar aku pulang dong. Aku langsung bungkusin buat kamu. Sana Iling, kamu ngikutin aku buat apa? Jalan ini bukan kamu yang bangun. Sana Iling, kamu ngikutin aku buat apa? Jalan ini bukan kamu yang bangun. Ini 100.000. 200.000. Bos, ini 3.000 ya. Aku ambil 100.000. Wan Ling. Memang sengaja ya? Kok setiap hari mantengin aku sih? Aku kan percaya sama insting kamu. Jangan gitulah. Wang Ergo, 26 tahun. Orang kota Yunzhou. Keluarga biasa-biasa saja. Pengangguran. Tiba-tiba punya uang lebih dari 9 juta. Duit kamu ini munculnya terlalu tiba-tiba ya. Kamu nyelidikin aku. Aku cuma mengandalkan keberuntungan. Pendapatan dari nemu barang yang sah. Pendapatan yang sah. Loh, bukannya kamu bilang bisa menghitung dengan tepat. Masa kamu bisa hitung kalau kamu bakal nemu barang murah? HMPH. Aku gak peduli kamu ngapain bisa begitu. Mulai hari ini, jalur rezekimu, nenek putri ini, aku putuskan. Perlu banget sih, mau nerima murid sampai sesulit itu. Aku gak peduli kamu ngapain bisa begitu. Mulai hari ini, jalur rezekimu, nenek putri ini aku putuskan. Perlu banget sih, mau jadi sukses sampai sesulit itu. Hitung umur. Hari ini kamu berulang kali naikin harga dengan niat jahat. Aku orang besar. Gak mau ribut sama kamu. Sekarang kamu bilang mau putusin jalur rezekiku lagi. Kenapa kamu gak percaya aku bisa lakukan itu? Jalur rezekiku bukan sesuatu yang gampang kamu putuskan. Lihat mati gak nangis. Nanti kita begini aja. Apa sih yang Wang Ergo lakukan? Cuma ngobrol gak beli barang. Sistem? Berapa persen suksesnya San Ailing kena tipu? 100%. Langsung saja, ayo pergi. Para bos semua. Aku pengen beli semua barang di toko kalian. Para bos semua. Aku pengen beli semua barang di toko kalian. Jadi ternyata,
Wang Ergo mau beli semua barang di toko ini. Pikirnya aku gak bisa ngapa-ngapain. Para bos semua, mari kita jalankan sesuai yang tadi sudah dibicarakan. Oke. Tunggu, semua barang di toko kalian aku ambil. Jangan ganggu. Jalur rezekimu hari ini aku putuskan. Aku tahu kamu punya uang, tapi barang para bos juga gak sedikit. Kamu sanggup bayar. Berani meremehkan aku, nona ini, bos. Hitung harga totalnya saja. Sudah dapat. Jalur rezekimu sudah aku putus. Dasar gadis ngeselin. Para bos, kita jalankan sesuai yang tadi sudah dibicarakan. Kita bagi hasil 50-50. Alipay masuk 150.000. Alipay masuk 210.000. Kaget gak? Kejutan gak? Alipay masuk 150.000. Alipay masuk 210.000. Kaget gak? Kejutan gak? Kalian sudah kerja sama. Sudah kubilang, jalur rezekiku bukan sesuatu yang bisa kamu putus. Hati-hati di jalan, gak usah hantar. Sistem sudah diperbarui. Sistem sudah diperbarui. Iya, sistem sudah diperbarui, tutup mulut, diam. Kalau begitu bilangnya. Jadi agak mirip Pulau Liu ya? Siapa yang kangen sama aku? Liu Yu. Siapa sih pengusaha kaya itu? Bos konglomerat Ming Cheng, Liu Yu. Dia ada kerjasama bisnis dengannya. Siap-siap buat perjodohan. Sistem sudah diperbarui, jadi makin pintar gini. Sudahlah, gak usah dipikirin lagi. Bos konglomerat Ming Cheng, Liu Yu. Dia ada kerjasama bisnis dengannya. Siap-siap buat perjodohan. Sistem sudah diperbarui, jadi makin pintar ya. Sudahlah, gak usah dipikirin lagi. Ternyata emang harus setara dari keluarga dan status ya. Fokus cari duit itu yang utama. Lagi mikir apa sih? Aduh, mending cari partner di dunia barang antik aja. Soalnya ini memang lingkunganku. Ih, Pulau Liu lagi ngapain ya? Gak tahu dapat barang bagus apa enggak. Aduh. Bener-bener aneh. Dia di dunia barang antik punya koneksi dan pintar ngomong. Di tempat aku gak bisa tampil langsung. Dia bisa bantu aku maju terus. Dengan dia jadi pendukung. Lingkungan ini jadi gampang kan? Ya udah, gitu aja deh. Hei, kalian kok belum sampai? Aku udah nunggu kalian lama banget loh. Kalian cepet dong, bisa gak sih? Aduh, sialan. Kok kamu si pembawa sial ini? Wuyan. Jangan marah-marah gitu dong. Aku datang hari ini mau ngomongin kerjasama. Kerjasama apa? Wuye, jangan marah-marah gitu dong. Aku datang hari ini mau ngomongin kerjasama. Kerjasama apa? Wuye, coba pikirin dulu. Kamu itu bintang keberuntungan. Setiap kali bisa lihat barang bagus. Sedangkan aku punya mata tajam. Setiap kali bisa temukan barang asli. Kalau kita kerjasama, bukankah itu pasangan yang sempurna? Jangan buru-buru. Kalau kita bisa kerjasama, nanti barang yang terjual, kita bagi hasilnya 50-50 gimana? Hehe, kamu mikirnya enak banget ya. Kamu 2 kali dapat untung dari aku. Makan enak, minum enak semua. Aku bahkan gak dapat jatah sedikit pun. Kamu malah ngajak aku kerjasama. Pergi sana. Hei. Sudahlah. Bagaimanapun juga. Pokoknya masih banyak kesempatan buat ngedapetin dia. Cepat atau lambat pasti bakal bikin dia patuh banget. Oke, menantu, kamu duluan ya. Aku pergi dulu ya. Ayo. Aduh. Kalian berdua, kok baru datang sih? Ada urusan di jalan. Barangnya, udah dibawa belum? Cepat kasih lihat dong. Kalau begitu, pahu saya cabut dulu ya. Kamu sibuk dulu. Cepat pergi. Aduh, kalian berdua kok baru datang sih? Sepertinya pahu ini lagi ada urusan gede ya. Barangnya, udah dibawa belum? Cepat kasih lihat dong. Kasih separuh besar. Bosu, ini kita udah lihat. Pasti itu pedang taya milik King Zeng. Gak mungkin salah.
Pedang Taya milik Yingzheng. Ceritanya bener-bener berani banget dibuat. Pak Hu kelihatannya teliti banget lihatnya. Pedang ini beneran ya? Kemungkinan pedang asli 0%. Papan, saya sendiri juga bisa lihat kok. Barang ini barang bagus. Kasih angka dong. Pak Hu ini gila ya? Barang palsu juga dia beli. Atau pedangnya dibuat terlalu mirip. Pak Hu gak bisa lihat bedanya. Kemungkinan Pak Hu bisa bongkar palsu 0%. Pak Hu ini orang licik banget. Bahkan dia bisa dikelabui. Tingkat pembuatannya cukup tinggi. Sayangnya tetap gak bisa kebohongi mata ajaib saya. Tapi masalah pedang ini sebenarnya ada di mana ya? Mana mata ajaib kamu? Hei. Kesempatan ini pas buat narik dia ke pihak kita. Kebaikan ini dia mana berani tolak. Sekalian biar dia tahu cara gue main. Kasih angka dong. Aduh, ada gue yang ngejebak dia udah cukup. Orang lain, jangan haraplah. Oke, jangan ditutup-tutupin lagi. Keluarkan pedang SSR level max kamu itu. Pedang tai ya, kasih lihat gue. Ini bukannya tiap orang harus punya satu. Maksudnya apa? Maksud kata-katanya sih gitu. Pedang ini dari bentuk, tampilan, sampai lapisan oksidasi dan kerusakannya. Sama sekali gak ada masalah. Papan, gue udah main di dunia barang antik bertahun-tahun. Barang ini gue gak mungkin salah lihat. Gue paham nih. Jadi kamu cuma ngincer gue doang ya? Kalau gue bisa buktikan ini palsu, kamu ikut gue aja. Kalau ini asli gimana? Gue lihat kamu pengen ikut gue ya? Gue gak bakal bawa kamu. Kamu ngomong aja, pedang ini kamu mau jual berapa harganya? Aku bilang kamu pasti mau rampaskan di aku. 500.000, kenapa? Oke. 500.000, ya, kalau aku salah. Aku kasih kamu 5 juta. Hei. Kalau pedang ini asli. Kupikir kamu pengen gabung sama aku, ya. Aku gak mau bawa-bawa kamu. Katakan saja, kamu mau jual pedang ini berapa? Aku bilang kamu mau rampas kendiku. 500.000 itu kenapa? Kalau aku salah. Aku kasih kamu 5 juta. Wah. Ini kan kamu yang bilang. Aku gak percaya pedang ini palsu. Ayo, Pak Wang, tunjukkan aku. Biar aku lihat kamu buktiin pedang ini palsu gimana. Bukan, kamu mau ngapain? Hei, bukan Pak Wang, kan? Kamu gila ya? Minggir, minggir. Pak Wang, sini. Kamu lihat sendiri. Pedang zaman dinasti Qin ini ada kode QR-nya gak? Atau milik Yingzheng? Dia punya WeChat? Apa-apaan ini? Berani bohong sama aku. Lari cepat banget. Lain kali ketemu, sekali pukul sekali. Hei. Kamu tahu pedang ini palsu dari mana? Kamu tahu pedang ini palsu dari mana? Ya. Oh, aku tahu. 2 orang ini kamu suruh, kan? Iya kan? Kalau aku bisa buat begitu, aku gak perlu kerja sama-sama kamu. Pakai otak dong. Soal aku tahu gimana caranya. Ini namanya orang gunung punya cara jitu. Kamu mau ngomong apa terserah. Pak Gemuk, aku gak peduli. Kan tadi sudah sepakat. Mulai sekarang ikut aku. Jangan sok jagoan dan misterius. Jangan sampai kamu jual aku. Aku malah bantu hitung duit kamu. Mending kamu cari yang lebih jago. Kulau Liu, kamu kok gak sopan sih? Aku Hulau Liu, pemburu barang antik di pasar. Ngomong soal kejujuran apa sih? Kalau mau kerja sama mending gak usah. Pak Gemuk, aku jelas soal urusan dan dendam. Pedang ini aku anggap sebagai ucapan terima kasih. Wah, ternyata ini barang langka. Pak Hulau Liu, aku gak mau nipu kamu loh. Pedang ini aku anggap sebagai ucapan terima kasih. Wah, ternyata ini barang langka. Hulau Liu, ini bukan aku yang mau menjebak kamu. Hulau Liu. Pedang ini berapa harganya? Kamu tawarkan saja. Aku benar-benar tidak akan menawar. Bukankah sudah kukatakan, kamu baru saja membantuku dengan pedang ini. Terima kasih ya. Pergi begitu cepat. Hulau Liu memang cukup malang. Kita harus cari kesempatan agar dia bisa untung besar. Kalau tidak, aku juga merasa tidak enak. Hahaha. Awuh. Suara apa itu? Pedang kembar ini pas banget jadi hadiah khusus untuk bosan.
Wang Ergo, kamu kok datang lagi ke tempat kakakku? Kebetulan hari ini kita selesaikan utang lama dan baru sekaligus. Roket kembar ini pas sebagai hadiah selamat untuk Bosan. Wang Ergo, kamu kok datang lagi ke tempat kakakku? Kebetulan hari ini kita selesaikan utang lama dan baru sekaligus. Baiklah, baiklah. Aileen makin menjadi-jadi saja. Letakkan vas bunganya. Pulang dan introspeksi diri dengan baik. Wang Ergo, tunggu aku. Bikin malu adikmu nih. Adikku ini ya, dimanja keluarga sampai jadi begini. San, gadisnya jujur dan apa adanya, itu bagus. Duduklah, kita minum teh sambil ngobrol. Kak Liang, koleksi Anda memang luar biasa. Ah, itu cuma barang biasa saja. Tuan Wang kali ini datang. Pasti dapat harta karun lagi, ya. Kak Liang, silakan lihat-lihat. Sepertinya ini barang dari zaman dinasti Han Timur. Barang biasa saja. Hanya barang bagus seperti ini, yang pantas untuk orang sekelas Anda. Kak Liang, silakan lihat-lihat. Sepertinya ini barang dari zaman dinasti Han Timur. Barang biasa saja. Hanya barang bagus seperti ini, yang pantas untuk orang sekelas Anda. Bagaimana dengan pedang ini? Jika ini pedang yang dipakai Swandegong di masa mudanya, harganya bisa naik 10 kali lipat. Mata yang jeli. Jadi pedang bagus ini harus punya pemilik yang tepat. Nak, aku mau berikan ke Kak Liang. Berteman dengan Anda adalah kehormatan. Kalau dijual ke pembeli internasional, harganya bisa sangat mahal. Dalam dunia barang antik, yang penting adalah menemukan pemilik yang baik. Harga tinggi pun tidak akan dijual ke sembarang orang. Ayo, Kak, minum teh. Ada apa? Jangan-jangan San Liang tidak puas dengan pedang ini. Dia puas 100% dengan pedangnya. Tapi dia tidak puas dengan saya. Dia cuma puas 10% sama kamu. Ayo, Kak, minum teh. Ada apa? Jangan-jangan San Liang tidak puas dengan pedang ini. Puas 100% dengan pedangnya. Tapi tidak puas dengan saya. Puas 10% dengan kamu. Tuan Wang, hadiah ini terlalu mahal. Saya tidak berani menerimanya. Selain itu, saya menghargai sifat dan kemampuan. Bukan berat atau ringan hadiahnya. Tidak ada hubungannya. Saya rasa kita harus selesaikan transaksi secara jelas. HMPH. Ini penolakan terang-terangan. Mungkin kamu merasa aku tidak pantas berteman dengannya. Tidak pantas 100%. Pedang ini, saya menilai sesuai harga pasar 5 juta. Dia pikir aku ini hula oliu itu ya? Wanita ini agak menarik. Sepertinya harus pakai kemampuan asli baru bisa dapat dia. Ah, sudah dapat. Bisnis ya harus bisnis. Kak Liang. Kalau Anda yang mau beli, harganya pasti bukan segini. Kak Liang. Kalau Anda yang mau beli, harganya pasti bukan segini. Maksudmu apa? Barusan Kak Liang bilang, kalau barang ini memang milik Liu Bei dulu. Harganya bisa naik 10 kali lipat. Kamu yakin barang ini memang dibuat oleh Swandegong? Seperti yang Kak Liang lihat. Aku masih muda. Kalau aku yang beli, pasti asli. Memang? Jangan-jangan ada latar belakang keluarga. Sejujurnya, aku memang punya sedikit latar belakang keluarga. Tapi bukan soal barang antik, melainkan soal ramalan dan perhitungan. Tuan Wang paham seni. Semua ini bisa dihitung. Tentu saja. Bukan cuma barang antik yang bisa dihitung. Semua hal seperti itu sama saja. Misalnya adik perempuanmu San Ailing. Sekarang sedang menguping di tangga. Pergi lihatlah. Sekarang kamu percaya, kan? Mungkin Tuan Wang dengar suara. Menebak itu Ailing. Cuma itu belum cukup buat aku percaya. Jelas belum cukup. Kakak ini memang susah dihadapi. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan supaya kamu percaya? Tuan Wang pandai meramal. Soal ini seharusnya bukan ditanya aku. Untuk membalik keadaan, harus cari cara meyakinkan dia. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan kerja sama lagi.
Kemungkinan aku bisa meyakinkan San Liang 89%. Segitu tinggi ya? Kalau begitu aku harus coba oh. Kalau bisa jelaskan semua barang antik di ruangan ini, mungkin bisa meyakinkan dia. Baiklah, begitu saja. Kak Liang. Di ruang teh ini Anda punya total 19 barang antik. Bisa menyebutkan ada 19 barang antik. Itu cuma menunjukkan Anda bisa berhitung. Kalau saya bisa ceritakan asal-usul semuanya. Apakah Anda akan percaya saya? Saya ingin tahu lebih jelas. Di ruang teh ini Anda punya total 19 barang antik, kan? Bisa menyebutkan ada 19 barang antik. Itu cuma menunjukkan Anda bisa berhitung. Kalau saya bisa ceritakan asal-usul semuanya. Apakah Anda akan percaya saya? Saya ingin tahu lebih jelas. Set perabotan Huang Huali Anda ini, pasti peninggalan zaman Kaisar Qianlong Dinasti Qing, ya? Betul. Harganya sekitar 20 juta yuan. Benar. Tapi cuma mengandalkan itu untuk meyakinkan saya. Jelas tidak cukup. Baiklah. Batu tinta hitam kualitas terbaik ini. Pasti peninggalan masa reformasi zaman Kaisar Wanli Dinasti Ming, kan? Harganya sekitar 5 juta yuan. Saya benar, kan? Kamu tahu dari mana? Batu tinta hitam ini. Kakek saya dan yang lain butuh waktu lebih dari 2 tahun. Baru bisa memastikan asal-usulnya. Tentu saja itu hasil perhitungan. Hasil perhitungan? Gimana bisa? Liao Yang, lihat langsung sendiri. Perhatikan baik-baik. Hasil perhitungan? Gimana bisa? Liang, lihat langsung sendiri. Perhatikan baik-baik. Saya sudah ceritakan asal-usul 19 barang antik di meja ini. Apakah Anda puas dengan kemampuan saya? Cukup puas. Kalau bukan lihat langsung, saya benar-benar tidak percaya. Kalau saya bilang pedang ini dibuat oleh Liu Fei, apakah Liao Yang masih percaya? Saya kagum dengan kemampuan prediksi Tuan Wang. Sungguh saya hormati. Tapi warisan dan asal-usul barang antik di ruangan ini, semua sudah diteliti dengan serius. Pedang ini cuma berdasarkan dugaan Tuan Wang saja. Saya takut San Lian belum tentu percaya. Saya 100% percaya. Loh. Kalau sudah percaya, kenapa masih membantah saya? Jangan-jangan kamu cuma cari alasan buat memancing saya. Sebenarnya ada urusan yang mau dibantu. 100%. Jadi ada beberapa barang yang dia juga nggak ngerti. Makanya dia minta saya bantu menilai. Minta kamu bantu menilai 100%. Jangan-jangan dia cuma cari alasan buat memancing saya. Sebenarnya ada urusan yang mau dibantu. 100%. Jadi ada beberapa barang yang dia juga nggak ngerti. Makanya dia minta saya bantu menilai. Minta kamu bantu menilai 100%. Liang. Kamu sepertinya punya sesuatu yang ingin aku bantu nilai, ya? Kamu kok tahu? Kalau Pak Wang sudah menghitungnya, aku akan langsung bilang saja. Akhir-akhir ini aku memang lagi pusing sama satu barang antik. Kalau Pak Wang bisa bantu aku memastikan keasliannya, itu bakal sangat membantu. Ternyata kalau ada masalah, ini kesempatan yang langka. Urusan Mbak Liang juga urusanku. Aku pasti akan bantu sekuat tenaga. Pak Wang, ayo kita berangkat. Ikut aku ke ruang rahasia. Toko Guya ternyata punya ruang rahasia juga, ya? Dalam bisnis kita memang harus sangat berhati-hati. Beberapa waktu lalu, aku dapat sebuah vas Qinghua Dinasti Yuan. Kami sudah mencoba segala cara, dan dari semua sudut pandang, vas itu asli. Kalau begitu, kenapa masih ragu? Entahlah. Kakekku selalu merasa ada yang kurang beres. Dia terus merasa ada masalah. Kalau Pak Wang bisa bantu memastikan keaslian harta ini, kakek akan tenang untuk membelinya. Baik, ayo kita pergi. Tentu saja, apapun hasilnya, aku akan beri kamu uang jasa 10 juta. Ini dia vas Qinghua Dinasti Yuan. Sekilas memang luar biasa. Nilai vas ini sampai 800 juta. 800 juta. Tolong Pak Wang, tolong bedakan mana yang asli dan palsu. Mbak Liang, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tolong Pak Wang,
Tolong bedakan mana yang asli dan palsu. Mbak Liang, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Hei, sistem biasanya kan cepat tanggap. Kok hari ini diam saja? Sistem ini hanya bertugas menganalisis pertanyaanmu, bukan pembantu pribadi kamu. Oke. Jadi aku tanya, vas Qinghua ini asli atau palsu? Palsu. 100% palsu. Bagaimana cara memastikan? Buktinya ada di bagian bawah vas. Cara ceknya, hancurkan saja. Walau aku tahu ini palsu. Tapi juga nggak enak kalau asal pecahin. Apalagi harganya sampai 800 juta. Kalau pecahin risikonya besar. Kalau nggak jawab. Pak Wang, bagaimana menurut Anda? Saya yakin vas ini palsu. Palsu. Apa Anda punya bukti? Saya yakin. Vas ini palsu. Palsu. Apa Anda ada buktinya? Cara memeriksanya ada di bagian bawah vas. Pak Wang, bagian bawah vas ini sudah kami periksa berkali-kali. Tidak ada yang aneh. Bukti yang kamu sebut ada di dasar botol. Jangan-jangan kamu mau memecahkannya. Pecahkan saja, baru tahu. Soal ini sangat penting. Dari segi perasaan dan logika, aku harus beritahu pemilik barang. Memang ini urusan besar. Aku bersedia berhadapan langsung dengan pemilik barang. Aku akan segera mencari Tuan Zhang. Hahaha. Bos San, apa kabar? Maaf ya, Bos Hang. Oh. Ada apa? Memang sudah pengalaman lama. Mau menghindar dari masalah. Aku harus pegang kendali. Tuan Zhang, ya. Aku lihat kamu ini. Kayaknya bukan penjual barang antik. Malah kelihatan jual barang palsu. Hahaha. Bos San, apa kabar? Tuan Zhang, ya. Aku lihat kamu ini. Kayaknya bukan penjual barang antik. Malah kelihatan jual barang palsu. Kamu siapa? Ngapain? Ini urusan kamu apa? Aku bosan yang diundang buat periksa vas Qinghua asli. Tapi yang kamu punya ini palsu. Ya, palsu. Sudah banyak ahli yang periksa. Mereka bilang asli. Loh, kenapa? Gak percaya. Ayo, kamu tunjukin di mana yang palsu. Meski berisiko, aku setuju. Ini asli atau palsu? Pecahkan saja, baru tahu. Ngapain? Vas yang harganya 8 miliar, gimana rasanya kalau dipecah? Kamu punya hak apa buat mecahin? Sekarang jadi ragu? Ya, kalau palsu kenapa gak boleh dipecah? Nah, aku kasih tahu kamu. Coba tanya di jalanan. Aku Zhang Yongfa. Siapa aku di jalanan ini? Nah, aku kasih tahu kamu. Coba tanya di jalanan. Aku Zhang Yongfa. Siapa aku di jalanan ini? Aku paling gak takut sama orang jalanan. Minggir. Kamu. Bosan. Kamu biarin dia seenaknya. Tuan Zhang, jangan marah dulu. Kalau akhirnya gak ada bukti, aku pasti kasih penjelasan. Tapi kalau ada bukti, aku harus serius ngobrol sama kamu. Orang lama ini memang gak gampang. Hari ini cuma bisa menang, gak boleh kalah. Bukti itu sebenarnya ada di mana sih? Di mana ya? Bos Zhang. Daftar ini ada kode QR-nya nggak? Pak Zhang, Anda harus kasih saya penjelasan. Ini. Pak Wang, terima kasih atas kerja kerasnya. Kali ini lebih banyak. Untung ada kamu. Saya sangat berterima kasih. Terlalu berlebihan, memilah yang palsu dari yang asli itu tanggung jawab saya. Ini kartu nama pribadi saya. Kalau ada apa-apa, langsung saja telepon saya. Bisa membantu Anda adalah kehormatan saya. Pedang ganda 50 juta. Biaya tenaga kerja 10 juta. Berhasil menjalin hubungan dengan Bos San. Langkah selanjutnya. Hahaha. Tinggal mengurus Hu Laoliu saja.
Halo, UR. Kenapa telepon saya? Kamu bisa datang ke sini sebentar. Kita bicara lewat telepon saja. Aku mau ngomong langsung sama kamu. Oke, aku akan segera ke sana. Aduh, sialan. Kamu berhak untuk diam. Tapi apa yang kamu katakan akan jadi bukti di pengadilan. Aduh, Pak Polisi. Saya orang baik, loh. Ngomonglah. Malam-malam muter-muter di luar buat apa sih? Teman lama. Sakit ya? Sakit banget. Kamu kemarin apa sih? Bikin saya nulis laporan semalaman. Perut saya sakit banget. Kamu kira saya percaya? Oh iya, kamu akhir-akhir ini lagi nyelidikin kasus pemalsuan barang antik ya? Kasus pemalsuan barang antik. Kamu tanya buat apa? Kasus pemalsuan barang antik. Kamu tanya buat apa? Apa kamu mau jadi pemalsu? Saya ada urusan mendesak hari ini. Nggak ngomong lagi ya? Nanti saya jelasin lagi ya. Kok buru-buru cari saya? Kamu masuk dulu aja, baru kita bicara. Ada apa? Argo. Kakek saya mau saya dijodohkan dengan grup Ming Cheng. Saya tahu. Kamu tahu. Lihat kamu sama anak lelaki grup Ming Cheng. Pasangan serasi banget, cocok sekali. Bukannya itu bagus? Kalau nggak ada hal lain, saya pamit dulu. Kakak, sebenarnya saya dipaksa sama kakek. Orang tua saya juga sudah menasihati tapi nggak ada hasil. Grup Ming Cheng adalah distributor barang antik bawah tanah terbesar di kota Yunzhou. Di baliknya ada cara licik, terus-menerus mengambil alih saham perusahaan kami. Kakek demi mempertahankan usaha keluarga, baru setuju dengan perjodohan kali ini. Kakek demi mempertahankan usaha keluarga, baru setuju dengan perjodohan kali ini. UR. Maaf ya, aku salah paham sama kamu. Aku kira. Kamu kira aku sukarela menikah dengan Zhang Deva? UR, kamu adalah wanita yang kumiliki. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Aduh, pinggang tua ini sakit banget. Sepertinya harus mempercepat prosesnya. Hari ini aku akan mengambil maskot kesayanganku dulu. Aku bahkan sudah kenal dengan bosan. Pulau Liu ini seharusnya bisa melihat situasinya. Kan? Kalau memang tidak bisa. Berikan saja dia 10 juta dari hasil penjualan pedang kembar. Aku yakin dia tidak berani menolak. Aku mengerti. Jangan pura-pura sama aku. Lain kali kalian harus paham ya. Aku tahu kok, aku pergi. Bukan, kalian ngapain? Masuk saja kamu. Ada apa ini? Tolong. Tolong, Hulau Liu. Ayo pergi. Tidak boleh. Demi adik, kita tidak bisa diam saja. Jangan bergerak. Mereka bawa Hulau Liu ke sini buat apa ya? Jangan-jangan dia bisa ditukar tebusan. Mending lapor polisi saja. Tidak ada sinyal. Kartu global comku ini. Perangkatnya diblokir. 90%. Diblokir. Sial. Orang-orang macam apa ini? Berapa persen kemungkinan sistem menyelamatkan Hulau Liu? 3% 17. 37% sudah cukup. Aku lihat siapa yang berani menghalangiku.
Pulau Liu, dengan ancaman, rayuan, dan pengorbanan diri. Kamu ini, kakak, aku sudah berbuat sebaik mungkin. Lau Liu, kamu di mana? Lau Liu, kamu di mana? Chun Ge. Ah, bos, kenapa harus menangkap orang itu? Ini wilayah Tiajian, siapa berani memeriksa orang kita? Kalau bukan dia, siapa lagi yang harus ditangkap? Tidak menangkap dia, siapa lagi? Lau Liu, Lau Liu. Aduh, Pelan-pelan suara kamu. Kenapa kamu di sini? Orang-orang ini kamu yang suruh. Otakmu kenapa sih? Atau otakmu penuh lemak? Kamu tahu siapa yang mengikat kamu ke sini? Aku gak tahu. Mereka mengikat aku terus memukuli aku habis-habisan. Lalu mereka ikat aku di sini. Jangan bicara dulu. Gak usah repot-repot nolongin aku. Kakiku terluka. Kamu cepat lari keluar, laporin polisi, dan selamatkan aku. Kamu masih gak tahu kemampuan aku. Jangan banyak cincong. Kamu masih gak tahu kemampuan aku. Jangan banyak cincong, ayo jalan. Ergo. Pedang Taihe yang terakhir bikin aku gak rugi. Aku cukup berterima kasih sama kamu. Hutang budi kita sudah lunas. Kamu masih ingat janji jadi adik kecilku. Marah juga buat apa? Mau aku jadi adikmu ya? Sialan. Kamu punya duit banyak banget ya. Cepat pergi, jangan banyak omong. Nanti kalau sudah keluar, aku kasih uang tanda pertemuan 10 juta. Ya udah, buruan pergi. Duit itu dari mana sih? Apakah dari pihak Chenxi sudah diurus? Bos di sana sudah bersin semuanya. Sekarang semuanya milik kita. Orangnya mana? Astaga, kabur lewat jendela, kejar cepat. Selesai sudah, kali ini mati deh. Ada apa sih? Kenapa ada kucing di sini? Pasti gak lari jauh, cepat cari. Untung ada aku, pintar. Wah, untung banget. Kalau kabur kemana peluang berhasilnya lebih besar. kiri 3%, kanan 17%. Kamu ngapain? Ergo, kamu pernah kesini ya? Masa iya? Kalau bukan, kamu tahu jalan kemana? Aku bisa nebak. Aku bisa hitung, kamu gak percaya kemampuan aku, cepat jalan. Kamu bisa ramal ya? Ayo cepat. Dari kecil aku suka banget ini. Long Ye sudah cek, dia itu. Dia adalah Wang Ergo. Aduh. Orang yang tangkap dia belum kembali. Kenapa dia malah datang sendiri? Terakhir pedang Tai A dan Fas Yuan Qinghua. Bocah brengsek itu yang buat rencana kita gagal. Pulau Liu. Karena pedang Tai A ini, mereka cari aku dan Qin Lao Go. Bocah brengsek itu pasti tahu sesuatu. Makanya dia datang menyelamatkan dia. Aku rasa dia sama Hulau Liu cuma pemain kecil. Yang jahat sebenarnya itu San Lao Tou. Hei, iya, Hong Ye benar. Yang paling jahat itu San Lao Tou. Mereka berdua bukan apa-apa. Kalau aku bilang, San Lao Tou itu cuma numpang tua. Bosen hidup kayak gitu. Besok aku bakal culik dia. Kamu otaknya babi ya? Kalau ngomong sembarangan lagi, sesuai rencanaku, aku akan kasih kamu pelajaran dulu. Kamu bisa baca peruntungan ya? Ajari aku dong. Dari kecil aku paling suka hal ini. Aku angkat kamu jadi guruku. Oke, nggak masalah. Nanti kalau sudah keluar, aku terima kamu jadi muridku. Ayo pergi. Istirahat dulu. Masa dua barang itu bisa dikerjain sama cowok manis itu? Si rubah tua ini. Bocah itu larinya lumayan kencang ya. Coba lari lagi sekali. Ramalanku gagal. Gak nyangka bakal menjebak kita. Ini aku yang bikin kamu celaka. Kecil, aku lindungi kamu. Aku lawan mati-matian sama kamu. Gak ada pilihan lain, harus maju terus. Ayo. Nak, lumayan jago berantemnya. Ayo. Dua-duanya serang bersamaan. Rasain pukulan aku.
Jangan berhenti. Teruskan. Gak kuat lagi, gak kuat. Aduh, aku capek banget. Mau bunuh mau potong terserah kamu. Kamu udah putus jalanku cari duit. Aku gak bakal gampang ngasih kamu mati. Apa maksudnya putus jalannya cari duit? Aku gak kenal kalian, kakak. Berapa persen peluang kabur? 33%. Masih ada kesempatan. Tapi gimana caranya kabur? Hah? Masih cari cara. Aku harus sebisa mungkin tunda waktu. Ayo, lawan bareng. Kayaknya masih bisa berantem nih. Iya yo. Pak Kuo keren juga. Kamu tahan bantingnya. Jangan-jangan dia kunci buat kabur. Hulau Liu yang kunci. 100%. Ya. Ya, ya. Pak Hu harus keluarkan jurus pamungkas. Kamu bilang apa? Sepertinya cuma bisa lawan Pak Hu. Pak Hu. Aku kasih tahu kamu ya. Sebenarnya aku bohong sama kamu. Pedang ganda yang kamu kasih aku, itu asli. Cek yang aku tunjukin barusan itu hasil jual pedang aku. 60 juta. Oh iya. Aku juga bilang sama bosan. Semua barang palsu di pasar itu kamu yang jual. Kamu satu kelompok sama si bajingan itu. Wang Ergou, kamu binatang. Kalian semua harus mati oleh aku. Ayah. Kamu juga. Hei Laugu, aku cuma pengen nyentil kamu. Nyentil pantat kamu, memalukan banget. Hebat juga ya. Semua roboh. Aduh, ini barang berat banget. Akhirnya bisa kabur selamat. Harus kita bongkar sampai tuntas orang-orang ini. Berani-beraninya berani sama orang aku. Sakit banget. Kamu mikir gimana bisa keluar jurus licik gitu? Jurusnya emang licik, tapi nyawa kamu kan udah nggak ada. Mana nih kata-kata kamu yang benar? Kecuali pedang ganda itu. Yang lain semua bohong. Uang pedang ini, kita bagi 2 sama-sama. Beneran penipu. Kamu penipu besar. Kasih aku 10 juta. Iya kan? Udah gede gitu. Iya. Kamu bilang mau ajarin aku ramal nasib. Jangan lupa ya. Dengan bakat kamu gini. Lumayan susah. Sudahlah. Aku nggak peduli. Kamu bilang mau nerima aku jadi murid. Plus bonusnya. Amplop merah buat tanda perkenalan segala. Gila pengen duit banget ya. Mata kamu cuma lihat duit. Bisa nggak sih mikir yang benar? Aku nggak peduli. Kamu bilang mau nerima aku jadi murid. Plus bonusnya. Amplop merah buat tanda perkenalan segala. Gila pengen duit banget ya. Mata kamu cuma lihat duit. Bisa nggak sih mikir yang benar? Gini aja. Aku bilang sama kamu. Mulai hari ini. Dunia barang antik jadi milik kita berdua. Kamu bilang itu namanya sukses ya? Anak ini pasti nggak bakal kena pukul sampai bodoh. Iya? Kamu tahu siapa yang nangkap kamu? Kalau aku tahu pasti udah aku bilang. Tapi akhir-akhir ini aku juga nggak ada musuh. Oh iya. Aku kemarin sempat nyelidiki masalah pedang palsu Taihe. Mungkin ada hubungannya sama ini. Yang kamu bilang itu sangat mungkin. Sebelumnya ada juga Fas Yuan Mingqing yang ada kode QR-nya. Mungkin ini kelompok yang sama. Keahlian palsu mereka nggak main-main. Tunggu dulu. Aku sudah berhasil gagalkan 2 transaksi mereka berturut-turut. Tidak akan kena sasaran. 100%. Lalu bagaimana dengan si Hutua? Terkait dengan Hutua, 60%. Aduh, sekarang sudah kena sarang tawon. Aduh, sekarang sudah kena sarang tawon. Aduh, Arwu. Aku yang bikin kamu susah. Sepertinya Hutua belum tahu kalau aku yang bikin dia repot. Kalau dia sudah anggap aku sebagai kakak, aku pasti akan melindunginya sepenuh hati. Urusan ini serahkan padaku. Mulai sekarang, kerjakan dengan pelan-pelan. Jangan lagi sembrono seperti itu. Kamu kan kakak. Aku gak salah pilih. halo, Ergo. Aku sudah tahu urusan kalian. Kamu baik-baik saja kan? Terima kasih banyak, Bos Chen. Sudah repot-repot.
Kamu bagaimana? Bosan sendiri yang telepon aku. Apa ini ada kaitannya dengan dunia barang antik? Aku beberapa hari ini di luar kota. Kamu dan Hutua hati-hati. Jangan sampai orang itu nggak mau berhenti. Bosan? Kamu tahu latar belakang lawan. Belum jelas saat ini. Yang aku tahu mereka kelompok pemalsu. Dan punya pengaruh besar. Dari nada bicara bosan. Lawannya nggak gampang, ya? Detailnya nanti aku ceritakan setelah balik. Baik, bosan, jaga diri ya. Baik, bosan, jaga diri ya. Boleh juga, go ge. Dari pembicaraan kalian, kelihatannya hubungan kalian cukup dekat. Bosan sekarang lagi ada urusan. Dan ada kaitannya dengan orang-orang itu. Kita yang kepikiran terlalu sederhana. Si Bosan punya pondasi kuat. Ditambah lagi pengawasan di luar ketat. Aku harus lebih hati-hati di sini. Jadi tolong kamu cari cara, ya? Lau Liu. Apa kita begini tidak terlalu beres ya? Aduh, Go Uge. Di sekitar sini gak ada jebakan, kan? Di siang bolong begini. Orang jahat mana berani sewenang-wenang seperti ini? Ayo pergi, ayo pergi. Aduh. Aduh, Go Uge, Go Uge. Gimana kalau kita cari tempat buat santai beberapa hari? Nanti kalau bosan balik, kita bahas lagi. Aku kira ada masalah apa. Kamu harus percaya aku. Aku sudah hitung semuanya. Sekarang sudah aman. Apalagi cuma menunggu masalah selesai gak akan berhasil. Kita harus ambil inisiatif menyerang. Kenapa kamu takut? Kita serang saja. Kenapa kamu takut? Ergo Uge, kamu gak benar-benar mau bertarung sampai habis, kan? Aku takut. Kamu cuma tahu takut doang. Tadi siapa yang bilang mau menguasai dunia barang antik? Asal bisa bersin mereka. Setengah dari kerajaannya udah berhasil. Iya juga ya? Takut serigala depan, takut harimau belakang. Masih diam aja. Iya kan? Haha. Oh iya. Kamu kan orang dunia bawah. Pak FNG tua punya tempat buat gali info. Kalau gitu kamu tanya yang tepat banget. Di Jalan Barang Antik Utara ada tukang gosip. Asal kamu mau bayar. Gak ada info yang dia gak tahu. Ayo. Kita pergi ke Jalan Barang Antik Utara. Ini udah terlalu malam. Dia juga gak bakal datang. Tapi Pak Gemuk aku bawa kamu lihat-lihat. Oke. Zhao Wei dulu sering kesini. Dia dari keluarga Zhao tua. Oh, lihat deh. 30,6 juta. Wah gitu toh. 8.000? Jual barang perunggu senilai 1 juta. Barang perunggu senilai 1 juta. Ah, hebat. Sudah pasti. Kamu siapa? Aku cari dulu. Gak usah cari. Pergi sana. Gak usah cari lagi. Kamu cari 100% benar. Kok bapak ini yang cari aku? Jangan-jangan aku bikin dia marah. Enggak kok. Aku ini tiap hari taat hukum. Lihat, selama ini aku yang menangkis fitnah mereka. Si bajingan itu sudah aku tangkap. Kamu itu Wang Ergo. Betul? Orang tua keluarga Zeng. Suruh aku jaga-jaga kamu. Ini memang nasibku. Apa ini yang disebut orang penting? 100%. Jadi rencanaku akan segera selesai. 100%. Terima ya. Besok kamu datang ke rumahku. Baru dapat apa yang kamu mau. Tapi ya. Kamu ngertilah. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Mas, ternyata kamu kenal mereka ya. Aku orang penting, kamu ngerti apa? Ayo ambil. Hei, Pak Hu. Kamu di mana? Kita semua nunggu kamu. Mas, kemarin kayaknya aku keracunan makanan. Kayaknya hari ini gak bisa pergi deh. Ya sudah, kamu aja yang gagal. Istirahat yang cukup ya. Pak Tuan, Wang Ergo datang. Pak Bai. Ini semua intel dari kelompok pemalsu. Mau dapatkan dia. Kamu harus tunjukkan kemampuan asli. Boleh saya tanya, Pak Bai, saya harus bagaimana? Saya dengar tentang kamu dan Liang. Tapi saya tidak percaya kamu muda-muda sudah punya tekad seperti itu. Kalau begitu, saya harus buktikan bagaimana. Sangat mudah. Periksa semua barang antik di ruang tes saya. Sebutkan asal-usul dan nilainya. Kalau benar, saya akan mengakui kamu. USB ini. Kamu ambil saja. Baik. Sepakat.
Baik, sepakat. Silakan, Pak Wang. Wah. Heh. Pak Bai, saya akan tunjukkan kebodohan saya. Bagaimana? Sudah jelas nilai dan asal-usul semua harta saya. 16 barang antik di meja. Semua palsu. Maksudmu aku Bai Kikun? Kepala keluarga Bai generasi ke-16. Pegangannya cuma barang palsu. Aku tanya kamu. Iya, semuanya palsu. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Barang antik ini asli atau palsu? Maaf, Pak Bai. Semua barang antik ini palsu. Nak, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Saya hanya bicara jujur, Pak. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Masih mau nangis? Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Yang palsu tidak bisa jadi asli. Yang asli tidak bisa jadi palsu. Tidak mau. Kakek Bai, kamu ini kok keras banget sih. Anak ini lumayan. Aku sudah mengakui dia. Tapi fisiknya kurang kuat. Mana bisa dia dibandingin fisiknya sama kakek Bai? Ini tes, kan? Ya harus serius dong. Serius tapi salah juga. Kamu penasaran kenapa ini? Meja ini penuh barang palsu. Iya, aku masuk malah bingung. Kakek Bai, tolong jelaskan ke dia. Menilai barang antik itu bukan cuma soal keaslian. Tapi juga harus bisa mengenali barang palsu. Dan harus punya moral dan keyakinan. Harus selalu waspada agar tidak dimakan oleh nafsu serakah. Dari barang palsu ini, sebagian besar berasal dari satu toko Shen Gongtang yang sama. Kenali diri sendiri dan musuh agar bisa menghadapinya dengan baik. Bagus, benar sekali. Itu maksudnya. Pak Bai memang berwawasan luas. Zuorgo sudah belajar banyak. Tidak usah banyak basa-basi. Ya, kamu memang keren, aku suka. Pak Bai memang berwawasan luas. Zuorgo sudah dapat pelajaran. Gak usah lagi ngejilat. Kamu memang keren, aku suka. Hahaha. Tuan Wang, kami mewakili Asosiasi Barang Antik mengundang Anda bergabung menjadi anggota. Anggota Asosiasi Barang Antik benar-benar orang penting 100%. Ada satu hal lagi. Supaya nanti perjalananmu lebih mudah. Aku akan menempatkan seseorang di sisimu. Nggak usah, Pak Bai. Aku ini juara sanda kota Yunzhou. Juga adik perempuan dari Liang. Hang. San Yatou. Kalian kenal. Hahaha, malah lebih bagus. Belum sempat dihancurkan oleh kelompok palsu. Sudah duluan dihancurkan gadis ini. Membawa kamu masuk ke Heksi, mungkin akan menempatkanmu dalam bahaya. Makanya butuh orang yang melindungi. Tapi keputusan akhirnya tetap di tanganmu. Terima kasih atas kepercayaan senior dan Kak Liang. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aku bersedia bergabung. Terima kasih atas kepercayaan senior dan Kak Liang. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Orang yang ditugaskan, ya, sudah dikeluarkan dari Asosiasi Wuan. Kakek San. Pasti akan membuat orang mereka sendiri yang mengganti rugi. Aku mengerti. Itu pasti. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Rencana selanjutnya pasti tanpa celah. Semoga begitu. Kalau perlu, aku akan pakai caraku. Hari ini sangat menyenangkan. Malam ini tetap tinggal dan makan di sini. Biar ramai-ramai. Panggil kakekmu dan Sanyato buat ikut. Kakek pergi ke Yunan. Aileen bilang ada urusan, datangnya agak telat. Kita makan dulu saja. Jangan pikirkan mereka. Ago, kamu kan bisa menghitung dan meramal. Coba hitung kapan Sanyato bisa datang. Aku sebenarnya nggak pengen dia datang. Lagi pula, ada apa dengan sistem ini? Pak Bai hari ini, ya, tidak boleh bocorkan rahasia langit terlalu sering. Jadi aku sebenarnya nggak pengen dia datang. Lagi pula hari ini ada apa dengan sistem ini? Pak Bai hari ini, ya. Tidak boleh bocorkan rahasia langit terlalu sering. Jadi aku. Aku coba.
Sistem. Sanyatou bisa sampai jam 6. Jam 6, kemungkinan 0%. Astaga, akhirnya kamu balas juga. Lalu jam 7 gimana? 0% jam 10 gimana? 0%. Jangan-jangan ada masalah serius ya? 100%. Apa gak ada bahaya nyawa? Peluang San Ailin dalam bahaya nyawa 76%. Gak baik? Sang gadis kecil mungkin dalam bahaya nyawa. Ya udah cepat selamatkan dia. Ayo. Dia bilang sebelumnya ada urusan mendadak. Mungkin dia pergi periksa masalah kelompok pemalsu. Aku telepon dulu ya, lihat-lihat. Mati teleponnya. Sang gadis kecil pergi tangkap pencuri kecil. Dengan kemampuan dia seharusnya gak masalah. Kalian duduk dulu ya, aku pergi lihat dulu. Tunggu ya. Sang gadis kecil pergi tangkap pencuri kecil. Dengan kemampuan dia seharusnya gak masalah. Ki tahu, sang gadis kecil sekarang di mana? Kasih tahu aku dengan tampilan peta. Stop main-main dong. Ini urusan nyawa lo. Kalian duduk dulu ya, aku pergi lihat dulu. Tunggu ya. Baru dapat kabar. Operasi kali ini masih di gudang pesawat yang kemarin. Aku suruh Hong Tai ikut sama kalian. Terima kasih ya. Pak Butler, hati-hati ya. Pak Butler, mohon bantuannya. Siap perintahmu. Pasang sabuk pengaman. Ada Pak Butler di sini. Supir seharusnya aman. Kakak, tenang aja. Di jalan gak ada masalah. Tinggal nunggu telepon pembeli. Hati-hati ya. Jangan sampai gagal. Aku dan Dalu sudah siap. Kalian di sana gimana? Oke, kondisi sekitar bagaimana? Gak ada penduduk. Kita jalan. Tekankan lagi sekali. Lawan pegang senjata. Tolong hati-hati banget. Mengerti. Oke, mulai operasi.